Jakarta malam itu terasa berbeda. Lampu jalan yang biasanya hangat dan menenangkan, kini tampak pucat dan mengeluarkan bayangan panjang yang seakan menari di tembok-tembok sempit gang kota. Raka, seorang fotografer muda berusia 25 tahun, berjalan pelan sambil memeriksa kameranya. Kamera DSLR itu baru saja menangkap beberapa foto gang itu, dan sesuatu yang aneh muncul di salah satu frame, bayangan manusia yang tidak seharusnya ada. Ia mengernyit. Bayangan itu tampak rapuh, hitam legam, tapi sangat nyata. Tidak ada orang di sana. Raka mencoba menatap lebih jelas, namun gang itu kosong. Angin malam berhembus dingin, membuat daun-daun bergesekan di trotoar yang basah. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ini bukan pertama kalinya ia melihat sesuatu yang aneh melalui lensanya, tapi kali ini berbeda, lebih nyata, lebih menuntut perhatian. Sejak kecil, Raka sudah terbiasa dengan kisah-kisah supranatural keluarganya. Kakeknya, seorang kolektor benda antik dan pemilik toko kamera tua, selalu memperingatkan, "Raka, bukan semua yang terlihat lewat lensa bisa kau pahami." Namun kata-kata itu dulu terdengar seperti dongeng. Malam itu, kata-kata kakeknya bergema dengan cara yang menakutkan. Raka menurunkan kamera dan menatap bayangan yang kini bergerak perlahan di tembok gang. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang mengikuti setiap langkahnya. Namun saat menoleh, gang itu tetap kosong. Ia menghela napas, mencoba menenangkan diri, tapi rasa penasaran terlalu kuat. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menyalakan lampu kamera untuk mengambil foto lagi. Sekali lagi, bayangan itu muncul, kali ini lebih dekat, seolah mengintai dari sudut matanya. Hanya bayangan, gumam Raka, mencoba menipu dirinya sendiri. Tetapi gang itu tiba-tiba sunyi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada langkah kaki. Hanya suara detak jantung Raka yang terdengar jelas di telinganya. Bayangan itu mulai bergerak sendiri, melintasi tembok dan trotoar, dan perlahan membentuk sosok manusia yang tidak ia kenal. Tinggi, kurus, dengan mata gelap yang tampak menembus jiwa. Raka terpaku. Ia menurunkan kamera, mencoba mengedarkan pandangannya ke sekeliling, namun sosok itu tetap di sana. Perlahan, bayangan itu mengangkat tangan, seolah memberi peringatan. Sebelum Raka sempat bereaksi, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan udara dingin dan rasa takut yang menusuk. Kembali di rumah, Raka menatap foto-foto di layar kameranya. Sosok itu terlihat jelas dalam satu frame, berdiri di tengah gang yang kosong. Ia merasakan sesuatu yang asing, sebuah pesan yang tidak bisa ia baca, namun menggetarkan seluruh tubuhnya. Malam itu, ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama. Sesuatu telah bangkit dari bayangan, dan ia adalah orang pertama yang melihatnya. Sambil duduk di kursi di tengah kamar yang gelap, Raka membuka kotak tua peninggalan kakeknya, berharap menemukan jawaban. Di dalamnya, ada kamera tua yang tampak usang, tapi menarik perhatian dengan aura misterius yang kuat. Raka merasakan dorongan aneh untuk memegangnya. Malam itu, ia memutuskan untuk memulai perjalanan yang akan mengubah hidupnya, tanpa tahu bahwa bayangan yang bangkit di gang sempit Jakarta baru saja menandai awal dari cerita yang jauh lebih gelap dan misterius. Pagi itu, cahaya matahari Jakarta menembus jendela kamar Raka dengan lembut, tetapi hangatnya sinar tidak mampu mengusir rasa gelisah yang masih melekat dari malam sebelumnya. Sosok bayangan yang muncul di gang sempit masih membayanginya. Setiap kali ia menutup mata, bayangan itu muncul kembali, seakan menuntut sesuatu. Raka tahu, malam itu bukan sekadar ilusi, sesuatu yang nyata sedang menunggu. Ia menatap kamera tua peninggalan kakeknya, kotak kayu berdebu yang semalam baru dibukanya. Kamera itu tampak usang, dengan lensa besar yang berembun di pinggirannya. Ada aura aneh yang memancar darinya, seolah benda itu memiliki kesadaran sendiri. Raka menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kamera itu. Beratnya berbeda dari DSLR modernnya, namun terasa nyaman di tangan, seperti benda yang menunggu untuk dipakai kembali. Dengan hati-hati, Raka menyalakan kamera tua itu. Suara klik mekaniknya mengingatkannya pada masa kecil, saat ia sering mengintip kakeknya memotret berbagai benda antik di toko kecilnya.
Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Layar kecil di bagian belakang menampilkan tampilan hidup yang aneh, bukan hanya sekadar gambar biasa. Saat Raka menyorotkan kamera ke meja di depannya, bayangan yang ia lihat malam sebelumnya muncul lagi, samar-samar, seperti terselip di antara cahaya dan gelap. Panik dan penasaran bercampur aduk. Raka mencoba memotret lagi, dan begitu layar menampilkan hasil foto, bayangan itu terlihat jelas, menatap lurus ke arahnya. Sosok itu bergerak perlahan, meski sebenarnya tidak ada di ruangan. Raka mengerti, kamera tua ini bisa menangkap sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Malam harinya, Raka memutuskan untuk menelusuri asal-usul kamera itu. Ia membawa kamera tua itu ke rumah kakeknya yang lama, sebuah rumah tua yang kini tampak sepi dan berdebu. Di loteng rumah itu, tumpukan barang antik berserakan, buku-buku tua, jam-jam rusak, foto-foto hitam putih yang memudar dimakan waktu. Di antara semua benda itu, Raka menemukan jurnal kakeknya. Halaman pertama langsung menarik perhatian. Catatan tentang Dasim, entitas yang konon muncul dalam bayangan, memanipulasi waktu dan persepsi manusia. Kakeknya menulis bahwa Dasim tidak bisa dilihat secara langsung, hanya melalui media tertentu, seperti kamera, bisa ia muncul. Semakin banyak foto yang diambil, semakin jelas Dasim menjadi. Tapi kakeknya juga menekankan peringatan. Jika salah menangani, manusia bisa terseret ke dalam bayangan itu dan menghilang selamanya. Raka menatap kamera di tangannya. Jantungnya berdegup cepat. Sejak malam pertama bayangan muncul, ia tidak pernah merasa takut seperti ini. Rasa penasaran mendorongnya untuk mengambil risiko lebih jauh. Ia membawa kamera itu kembali ke kamar, dan mulai memotret berbagai sudut rumah, bahkan memotret ruang kosong di sudut gelap yang biasanya tidak ia perhatikan. Hasil fotonya mengerikan. Bayangan yang ia lihat di gang sempit muncul kembali, kini lebih jelas dan bergerak lebih cepat. Sosok itu tampak memperhatikan, menunggu sesuatu dari Raka. Ia merasa ada ikatan aneh antara dirinya dan bayangan itu. Seperti kamera menjadi jembatan antara dunia nyata dan sesuatu yang lain, yang lebih gelap dan berbahaya. Tiba-tiba, layar kamera menampilkan gambar yang berbeda dari yang ia ambil. Sebuah foto lama, seolah berasal dari masa lalu, muncul di layar. Dalam foto itu, kakeknya berdiri dengan kamera yang sama, di tempat yang sama persis, namun di sampingnya ada sosok bayangan yang sama yang kini mengikutinya. Raka terkejut. Ini bukan kebetulan. Dasim bukan sekadar legenda. Kakeknya telah melihat dan mempelajarinya. Dan sekarang, giliran Raka. Malam itu, Raka tidak tidur. Ia duduk di lantai kamar, menatap kamera tua yang bersinar samar. Ia merasa bahwa petualangannya baru saja dimulai. Bayangan itu tidak hanya ingin dilihat. Ia menuntut Raka untuk mengerti, untuk menelusuri rahasia yang tersembunyi di balik cahaya dan gelap. Sebuah perjalanan yang akan membawanya ke tempat-tempat yang tidak pernah ia bayangkan, dan mengungkap rahasia keluarga yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Raka menarik napas panjang, menatap sosok bayangan yang kini terlihat di layar kamera. Ia tahu, langkah berikutnya bisa mengubah hidupnya selamanya. Dengan gemetar, ia menekan tombol shutter, siap menghadapi apapun yang akan muncul dari bayangan itu. Malam semakin gelap, dan suara sunyi kota Jakarta terasa menunggu, seolah ikut menahan napas bersamanya. Malam Jakarta tiba kembali, tapi kali ini suasananya terasa lebih sunyi, hampir seperti kota itu menahan napas. Raka duduk di kamar, menatap kamera tua yang baru saja ia gunakan untuk memotret gang dan lorong rumahnya. Setiap foto yang muncul di layar menampilkan bayangan yang semakin jelas, semakin menyeramkan, seolah ingin bicara padanya. Tapi ia belum mendengar suara apapun, hanya keheningan dan detak jantungnya yang makin cepat. Tiba-tiba, dari sudut kamar yang gelap, terdengar suara lirih, hampir seperti bisikan. Raka. Suara itu memanggilnya dengan nada serak tapi familiar. Raka terkejut, menjatuhkan kamera di lantai. Namun saat menoleh, kamar itu kosong. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma hujan yang basah dan dingin. Ia mencoba menenangkan diri, namun suara itu kembali, lebih jelas kali ini.
Jangan takut. Tapi kau harus dengar aku. Raka merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tahu ini bukan hal biasa. Bayangan yang ia lihat selama ini, entitas yang disebut kakeknya sebagai Dasim, kini tampaknya mencoba berkomunikasi. Panik bercampur penasaran. Ia memutuskan untuk keluar rumah dan menelusuri sumber suara itu. Jalanan Jakarta yang biasanya ramai kini sepi. Hanya terdengar suara langkah kaki Raka dan gemericik air hujan yang menetes dari atap-atap gang. Di sebuah taman kota yang gelap, Raka berhenti. Di tengah rimbunan pohon dan bangku tua, ia melihat sosok seorang perempuan berdiri. Rambutnya panjang, basah oleh hujan, dan matanya menatap lurus padanya. Raka, kau tahu tentang Dasim, bukan? Suara itu terdengar jelas sekarang. Raka terperangah. Perempuan itu tampak biasa, namun ada aura berbeda yang mengelilinginya. Apa maksudmu? Tanya Raka. Suaranya bergetar. Namaku Naya, jawab perempuan itu. Aku seorang paranormal, dan aku datang untuk memperingatkanmu. Dasim bukan hanya bayangan. Ia entitas yang mencari manusia untuk diambil. Kamera tua itu adalah jembatan antara duniamu dan dunianya. Setiap foto yang kau ambil, setiap gerakan yang kau rekam, ia semakin kuat. Jika kau tidak berhati-hati, kau bisa terseret selamanya. Raka menelan ludah. Semua yang kakeknya tulis dalam jurnal terasa benar. Ia melihat kamera di tangannya dan menyadari betapa berbahayanya apa yang telah ia lakukan. Namun rasa ingin tahunya terlalu besar untuk berhenti sekarang. Aku harus tahu, kenapa dia muncul padaku? Apa yang dia inginkan? Naya mendekat, menatap matanya dengan serius. Dasi memilihmu karena ada sesuatu yang kau miliki, sesuatu yang kau warisi dari kakekmu. Ia menunggu seseorang yang bisa melihat dan memahami dirinya. Tapi kau harus hati-hati. Ia bisa menipu, membisikkan hal-hal yang membuatmu tergoda, membawamu masuk ke dunia bayangan. Jika kau terseret, kau tak akan kembali. Raka merasa jantungnya seakan berhenti sesaat. Semua rasa takut, penasaran, dan tanggung jawab bercampur menjadi satu. Ia tahu malam ini adalah titik baliknya. Ia menatap kembali ke gang yang gelap. Bayangan-bayangan samar tampak menunggu dari kejauhan. Naya mengulurkan tangannya, menawarkan bantuan. Aku akan menuntunmu. Tapi kau harus percaya padaku. Ini bukan permainan. Dengan gemetar, Raka menggenggam tangan Naya. Ia merasakan energi hangat dan aman, berbeda dengan aura gelap yang selama ini mengikuti bayangan itu. Bersama, mereka mulai menelusuri jalan-jalan sempit Jakarta, di mana bayangan Dasim sering muncul. Setiap langkah terasa berat, tapi Raka tahu ia tidak bisa mundur lagi. Malam itu, suara dari bayangan semakin nyata, bukan sekadar bisikan, tapi serangkaian pesan yang mencoba memandu atau menyesatkannya. Ketika mereka sampai di lorong tua, Dasim muncul sekali lagi. Sosok hitam itu berdiri di ujung gang, matanya gelap, menatap Raka. Kali ini, ia bergerak perlahan, seperti menunggu reaksi. Raka menekan kamera tua, mencoba menangkapnya dalam frame, namun sosok itu tampak menertawakan usahanya. Naya menarik Raka menjauh. Jangan berhadapan langsung dengannya. Ia bermain dengan persepsi kita. Dengarkan aku, bukan dia. Malam itu berakhir dengan ketegangan yang menekan dada. Raka sadar bahwa perjalanan untuk memahami Dasim baru saja dimulai. Ia telah melihat sisi lain kota Jakarta yang tersembunyi di balik bayangan. Bersama Naya, ia harus memecahkan rahasia entitas ini, mengetahui motifnya, dan menemukan cara untuk bertahan. Suara dari bayangan itu masih terngiang di telinganya. Sebuah peringatan sekaligus panggilan untuk menghadapi kegelapan yang menunggu di balik cahaya. Keesokan harinya, Jakarta tampak biasa saja bagi orang-orang di jalanan. Namun bagi Raka, kota itu kini menyimpan rahasia gelap yang hanya bisa ia lihat melalui lensa kamera tua peninggalan kakeknya. Bersama Naya, ia mulai menelusuri tempat-tempat yang aneh, lokasi-lokasi di mana bayangan Dasim pernah muncul atau meninggalkan bekasnya. Jalanan yang ramai terlihat biasa, tetapi kamera tua Raka menangkap sesuatu yang lain. Jejak hitam samar,
seperti noda yang bergerak sendiri, menembus aspal dan tembok. Ini, jejak Dasim, kata Naya sambil mencondongkan tubuh untuk melihat layar kamera Raka. Setiap tempat ia lewat, ia meninggalkan energi. Tidak semua orang bisa merasakannya, tapi kamera ini bisa. Raka menatap layar, terkejut. Jejak hitam itu bergerak perlahan, menelusuri gang, jembatan tua, dan bahkan stasiun kereta yang ramai siang hari. Semakin lama mereka mengikuti jejak itu, semakin terasa bahwa kota Jakarta bukan sekadar latar. Ia menjadi medan permainan Dasim. Semakin jauh mereka melangkah, semakin aneh fenomena yang terjadi. Lampu lalu lintas tiba-tiba berkedip aneh, suara kendaraan terdengar terdistorsi, dan bayangan manusia yang lewat kadang tampak memanjang atau melengkung, seakan ikut terpengaruh entitas itu. Raka merasa jantungnya berdegup kencang. Ia menyadari bahwa Dasim bukan hanya muncul di gang gelap atau rumah tua. Ia bisa bergerak di mana saja, meninggalkan pengaruhnya. Bagaimana kita bisa menghentikannya? Tanya Raka. Naya menatapnya dengan serius. Kita tidak bisa menghentikannya sepenuhnya. Dasim bukan musuh biasa. Ia entitas bayangan yang menembus ruang dan waktu. Tapi kita bisa memetakan jejaknya, memahami pola pergerakannya, dan, mungkin, menahannya sementara waktu. Mereka mulai mengikuti jejak hitam itu ke sebuah pasar malam yang biasanya ramai di pinggiran kota. Saat mereka masuk, suasana terasa berbeda. Lampu-lampu meredup. Pedagang sibuk tiba-tiba tampak tergesa-gesa dan muram. Beberapa pengunjung menatap ke arah yang sama, matanya kosong, seakan melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Raka mengambil foto, dan layar kamera menampilkan bayangan Dasim yang bergerak di antara kerumunan, seperti mengamati setiap gerakan mereka. Lihat itu, bisik Naya, menunjuk ke layar kamera. Sosok Dasim tampak lebih jelas dari sebelumnya. Bentuknya kurus, hitam, dan matanya menembus segala yang dilihat Raka. Ia bergerak tanpa suara, meluncur di antara orang-orang yang tidak menyadari keberadaannya. Setiap kali Raka mengklik shutter, bayangan itu tampak menatapnya seolah mengetahui niatnya. Jejak hitam itu membawa mereka ke sebuah jembatan tua di pinggir sungai. Di sini, fenomena menjadi semakin ekstrim. Air sungai tampak beriak sendiri, angin malam berputar mengikuti arah bayangan, dan bayangan itu muncul tidak hanya di kamera, tetapi juga di tepi penglihatan Raka. Ia merasakan hawa dingin menusuk tulang, meski malam itu suhu normal. Ini, semakin kuat, ujar Naya. Dasim sedang memanifestasikan dirinya lebih nyata. Jika kita tidak berhati-hati, ia bisa menarik kita ke dalam bayangan itu. Raka menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tahu ketakutannya adalah bagian dari ujian yang Dasim ciptakan, sebuah permainan psikologis yang rumit. Dengan bantuan Naya, ia mulai mencatat pola pergerakan bayangan. Setiap kali ada keramaian atau cahaya terang, ia bergerak perlahan, mencari kelemahan dalam persepsi manusia. Saat malam semakin larut, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah Raka. Namun sepanjang perjalanan, jejak hitam itu terus mengikuti, selalu muncul di sudut kamera, selalu mengingatkan bahwa Dasim tidak akan berhenti. Kota Jakarta yang biasa tampak ramah kini berubah menjadi labirin bayangan, dan Raka menyadari bahwa perjalanannya baru saja memasuki tahap yang lebih berbahaya. Di kamar, Raka menatap layar kamera. Jejak hitam yang tampak samar-samar kini membentuk simbol yang tidak ia mengerti. Naya menghela napas. Ini bukan hanya jejak. Ini pesan. Dasim sedang menguji kita, mengirim tanda yang harus kita pahami. Jika kita gagal membaca tanda itu, kota ini akan menjadi tempatnya, bukan kita. Raka merasakan berat tanggung jawab yang baru ia pahami. Malam itu, ia belajar bahwa Dasim bukan hanya bayangan yang menakutkan. Ia adalah entitas yang cerdas, manipulatif, dan berbahaya. Menghadapi jejak hitamnya bukan sekadar menonton dari jauh, tetapi terlibat langsung dalam permainan yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Raka terlelap dengan rasa lelah yang luar biasa setelah menelusuri jejak hitam Dasim di seluruh sudut kota. Namun tidurnya tidak tenang. Ia terjebak dalam mimpi yang terasa begitu nyata,
Seperti dunia lain yang berlapis di atas kota Jakarta yang biasa ia kenal. Dalam mimpi itu, Raka berdiri di sebuah rumah tua yang tidak ia kenali, tetapi terasa familiar, seolah rumah itu adalah versi lain dari rumah kakeknya. Di dalam rumah, bayangan-bayangan gelap menari di tembok, bergerak mengikuti irama bisikan yang terdengar dari sudut gelap. Suara itu membisikkan namanya, memanggilnya, tetapi kali ini bukan hanya sekadar panggilan, ada pesan yang tersembunyi, sesuatu yang ingin ia pahami. Raka menatap sekeliling, dan di sana, di atas meja tua, ada kamera tua yang sama seperti yang dimilikinya, tapi tampak lebih hidup, seolah menunggu ia mengambil gambar. Raka mendekat, dan begitu ia menempelkan mata ke viewfinder, seluruh dunia berubah. Ia melihat masa lalu. Kakeknya berdiri di ruang bawah tanah rumah tua itu, mengambil foto dari bayangan yang sama yang kini menghantui Raka. Dalam foto itu, sosok hitam itu tampak jelas, mengintip dari sudut kamera kakeknya. Raka tersentak, merasakan keterkaitan yang kuat antara dirinya, kakeknya, dan entitas yang disebut Dasim. Bisikan itu menjadi lebih jelas. Raka, kau adalah pewaris, kau harus mengerti. Kata-kata itu seolah menembus pikirannya. Ia mencoba menahan rasa takut, tetapi mimpi itu terasa begitu hidup. Bayangan Dasim muncul di hadapannya. Kali ini lebih nyata dari sebelumnya. Matanya menembus jiwanya. Raka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan detak jantungnya terdengar di seluruh tubuh. Di dalam mimpi, Naya muncul di sampingnya, namun berbeda dari dunia nyata. Wajahnya samar, seperti siluet yang hanya bisa Raka lihat melalui sudut matanya. Raka, jangan takut. Kau harus memahami. Kakekmu meninggalkan petunjuk. Kamera itu bukan hanya alat, tapi kunci. Naya menunjuk ke sebuah buku tua di rak. Halaman-halamannya terbuka dan menampilkan simbol-simbol aneh serta catatan tangan kakeknya. Simbol itu berputar di udara, membentuk pola yang tidak Raka mengerti sepenuhnya, tetapi terasa penting. Ia mencoba menyentuhnya, dan tiba-tiba sebuah ledakan cahaya putih menyelimuti seluruh mimpi. Raka terjatuh ke tanah. Matanya menatap bayangan Dasim yang sekarang menempel pada seluruh dinding rumah tua itu. Waktu kita hampir habis, pahami warisanmu. Bisik bayangan itu sebelum menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Raka terbangun dengan napas tersengal, keringat membasahi wajahnya. Kamera tua masih di sampingnya, tapi kali ini terasa lebih berat, seolah mengandung energi yang baru saja ia lihat dalam mimpi. Ia menyadari bahwa mimpi itu bukan sekadar mimpi, itu adalah peringatan, sekaligus petunjuk. Kakeknya telah melihat entitas ini, memahami bahaya yang ditimbulkannya, dan meninggalkan petunjuk yang kini menjadi tanggung jawab Raka. Ia menatap foto-foto malam sebelumnya, mencoba menemukan petunjuk yang sama dengan yang ia lihat di mimpi. Beberapa jejak hitam tampak berbeda ketika ia meneliti ulang, seolah kamera itu mampu menangkap lebih dari sekadar bayangan. Raka tahu bahwa mimpi itu membuka jendela baru dalam pemahaman tentang Dasim. Bayangan itu tidak hanya ingin muncul, ia ingin dikendalikan, atau setidaknya dipahami. Naya datang ke rumahnya keesokan harinya. Matanya serius, menatap Raka dengan penuh perhatian. Aku merasakan perubahan di energimu. Kau melihatnya dalam mimpi, bukan? Itu cara Dasim berbicara padamu. Setiap pewaris yang kuat akan melihat bisikan itu. Tapi hati-hati, ia bisa menipu dengan mudah. Raka menatap kamera tua di tangannya. Matanya menyalakan tekad. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Mimpi itu telah membisikkan rahasia yang harus ia pahami, dan ia sadar bahwa untuk menghadapi Dasim, ia harus menyelami masa lalu kakeknya, membaca setiap jejak, dan menemukan cara untuk menyeimbangkan dunia nyata dan bayangan. Malam itu, Jakarta tetap sunyi, tapi bagi Raka, dunia telah berubah selamanya. Ia tidak hanya berhadapan dengan bayangan yang menakutkan, ia berhadapan dengan warisan keluarganya sendiri, misteri yang berakar dalam setiap sudut kota, dan tantangan untuk menguasai kamera yang menjadi jembatan antara hidup dan gelap yang menanti. Jakarta kini terasa berbeda bagi Raka dan Naya. Setelah kejadian malam sebelumnya, mereka menyadari bahwa pengaruh Dasim tidak hanya muncul di kamera atau ganggang sepi,
entitas itu mulai menyentuh kehidupan sehari-hari warga kota. Beberapa orang di jalan tampak muram. Wajah mereka kosong dan mata mereka menatap ke arah yang tak terlihat. Lampu-lampu jalan berkedip aneh, dan kendaraan yang melintas terdengar serak, seperti terganggu oleh energi yang tidak kasat mata. Raka memotret jalanan, dan layar kamera tua menampilkan bayangan hitam yang bergerak cepat di antara orang-orang. Jejak Dasim kini semakin nyata. Ia meninggalkan aura dingin yang bisa dirasakan tanpa harus melihat langsung. Bahkan Naya, yang terbiasa dengan energi supranatural, merasakan ketegangan yang menekan dada, seolah kota itu menjadi medan perangnya. Mereka berjalan menyusuri pasar malam yang biasanya ramai, tapi kini sepi dan terasa asing. Pedagang sibuk menutup lapak lebih cepat dari biasanya, sementara pengunjung yang tersisa bergerak lambat, menatap kosong ke arah yang sama. Raka mengambil foto, dan dalam satu frame terlihat bayangan Dasim menyelinap di antara orang-orang. Matanya gelap menembus setiap gerakan mereka. "Kau lihat itu?" kata Naya sambil menunjuk ke layar kamera. Setiap orang yang ia sentuh akan berubah perilakunya. Mereka bukan hilang, tapi mulai menjadi bagian dari dunianya. Kota ini sedang terasingkan dirinya sendiri. Raka menelan ludah. Ia sadar bahwa fenomena ini bisa membahayakan semua orang. Dasim bukan sekadar bayangan yang menakutkan. Ia bisa mengendalikan persepsi manusia, memanipulasi tindakan mereka, dan menanam ketakutan yang lambat laun menguasai pikiran. Mereka terus menelusuri jejak hitam itu ke ganggang sempit di pinggir kota. Di sebuah lorong, mereka menemukan seorang pria tua yang tampak kebingungan. Matanya kosong menatap dinding. Ketika Raka memotret, bayangan Dasim terlihat di belakang pria itu, seolah menempel dan memengaruhi pikirannya. Naya cepat-cepat memegang lengan Raka. "Jangan dekati terlalu dekat. Sekali tersentuh, kau bisa ikut terperangkap." Suara-suara aneh mulai terdengar di lorong itu. Bisikan yang datang dari arah bayangan bergema di telinga mereka. Raka menatap bayangan itu, merasa bahwa entitas itu bukan sekadar melihat, tapi menilai setiap gerakan mereka. "Apa yang ia inginkan?" tanya Raka dengan suara bergetar. "Pengakuan. Ia ingin kau memahami keberadaannya, mengerti dunianya, dan melihat dunia dari perspektifnya. Tapi ia juga ingin menakut-nakuti, menguji siapa yang bisa bertahan dan siapa yang akan terseret," jawab Naya. Raka merasa ketegangan yang menyesakkan dada. Ia tahu kota ini sedang berubah di hadapannya. Jakarta yang biasanya ramai kini terasa seperti labirin terasing, penuh bayangan dan bisikan yang tidak terlihat orang lain. Ia menekan kamera tua, memotret bayangan itu dari jarak aman, mencoba menangkap pola gerakannya. Saat malam semakin larut, mereka tiba di jembatan tua yang melintasi sungai. Di sini fenomena semakin parah. Air sungai beriak sendiri, bayangan Dasim muncul di permukaan, memantul di trotoar, dan udara terasa berat. Raka merasakan hawa dingin menusuk hingga tulang, sementara Naya menatap ke arahnya dengan serius. "Kita harus menemukan cara menenangkan kota ini sebelum terlalu banyak yang terpengaruh." Dasim tidak bisa dihentikan sepenuhnya, tapi bisa ditahan sementara. Raka mengangguk. Ia tahu ini bukan sekadar misi pribadi, tapi tanggung jawab terhadap kota dan warganya. Malam itu, Jakarta bukan lagi kota yang ia kenal. Ia adalah medan pertempuran antara cahaya dan bayangan, antara manusia dan entitas yang mampu menembus persepsi mereka. Setiap langkah terasa berat, tapi ia tahu ia tidak bisa mundur. Kota yang terasingkan ini menunggu keberanian mereka, dan Raka harus menemukan cara untuk menghadapi Dasim sebelum lebih banyak orang hilang dalam bayangannya. Di rumah, Raka menatap kamera tua yang bergetar samar. Ia menyadari bahwa perjalanan mereka baru setengah jalan. Kota ini sudah menjadi saksi bisu kekuatan Dasim, dan malam berikutnya akan membawa ujian yang lebih berat, dengan entitas itu semakin nyata dan manipulatif. Raka menarik napas dalam-dalam, menyiapkan diri untuk menghadapi kegelapan yang semakin dekat. Malam itu, Jakarta terasa semakin asing dan menakutkan. Kota yang biasanya hidup kini seperti teater kosong, dengan bayangan panjang yang menari di tembok gedung-gedung tinggi. Raka dan Naya berjalan menyusuri gang sempit menuju gudang tua yang ditunjukkan Naya sebagai tempat pertama mereka menghadapi Dasim secara langsung.
Hati mereka berdebar, sadar bahwa malam ini akan menentukan nasib mereka dan sebagian kota. Begitu mereka masuk, suasana berubah drastis. Gelap tebal menyelimuti setiap sudut, dan udara terasa pekat, seperti tersumbat oleh energi gelap. Raka menyalakan kamera tua, dan layar menampilkan sesuatu yang membuatnya tersentak. Bayangan Dasim muncul di tengah ruangan, lebih nyata dari sebelumnya, dengan mata hitam yang menembus jiwanya. Sosok itu tampak bergerak tanpa suara, melayang perlahan, seakan membaca setiap niat mereka. Naya menempelkan tangannya di lengan Raka. Ini saatnya. Jangan takut, tapi tetap waspada. Dasim akan mencoba menaklukkan mental kita terlebih dahulu. Bayangan itu tiba-tiba menyerang, bergerak cepat seperti kabut yang menelan cahaya. Raka mencoba memotret untuk menahan pergerakannya, tetapi Dasim tampak tahu arah kameranya. Cahaya dari shutter memantul di udara, dan bayangan itu menghilang sesaat, muncul di belakang mereka. Naya menarik Raka ke samping, berusaha menjaga jarak. Ia bermain dengan persepsi kita, teriak Naya. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Fokus pada cahaya, bukan bayangan. Raka menelan ludah dan menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia menatap kamera tua di tangannya. Ingat kata-kata kakeknya. Lensa itu bukan hanya alat, itu jembatan. Gunakan dengan hati-hati. Ia menekan tombol shutter lagi, kali ini dengan niat berbeda, bukan sekadar merekam bayangan, tapi mengirimkan energi keberanian ke kamera. Cahaya kecil dari kamera itu bersinar, memantul di tembok gelap, membuat bayangan Dasim tersentak. Sosok itu mengeluarkan suara yang terdengar seperti bisikan ribuan orang sekaligus. Ruangan bergetar, dan bayangan itu membelah diri menjadi beberapa bentuk, mencoba mengepung mereka. Raka dan Naya mundur, berpindah dari satu sudut ke sudut lain, sambil tetap menjaga jarak. Setiap kali Raka memotret, bentuk-bentuk itu memudar sementara, tapi tidak hilang sepenuhnya. Raka merasa ketakutan, tapi juga ada kemarahan dan tekad yang tumbuh dalam dirinya. Ia ingat mimpi yang menyingkap masa lalu kakeknya. Pesan yang mengatakan bahwa Dasim memilih pewaris yang kuat. Ia menatap Naya, dan mereka saling mengerti tanpa kata-kata. Mereka harus menghadapi bayangan ini bersama, bukan sendiri. Dengan koordinasi yang cermat, Naya mulai mengucapkan mantra perlindungan, membentuk lingkaran energi di sekitar mereka. Raka menahan bayangan dengan kamera, menyinari setiap serangan dengan cahaya yang dihasilkan shutter. Bayangan Dasim meronta, mengeluarkan aura gelap yang berputar di udara, tetapi tidak mampu menembus lingkaran perlindungan yang dibentuk Naya. Raka merasakan hubungan aneh antara dirinya dan Dasim, bukan sekadar ketakutan, tetapi dialog batin. Bayangan itu seolah berbicara, kau takut, tapi kau juga penasaran. Kau ingin memahami, bukan menghindar. Raka membalas dalam hati, aku tidak akan lari. Aku akan memahami, tapi aku tetap berdiri. Pertarungan itu berlangsung selama berjam-jam, tetapi setiap gerakan, setiap cahaya dari kamera, perlahan melemahkan pengaruh Dasim. Ruangan yang awalnya gelap pekat mulai dipenuhi cahaya samar dari kamera tua, membentuk pola yang membuat bayangan itu mundur. Akhirnya, dengan satu gerakan cepat, Dasim tampak terseret kembali ke lorong gelap dari mana ia datang, meninggalkan udara berat dan ketegangan yang menempel di tubuh Raka dan Naya. Mereka berdua terengah, menatap satu sama lain dengan kelelahan bercampur lega. Raka menurunkan kamera, merasa energi bayangan itu masih ada, tapi terkalahkan sementara. Kita berhasil, tapi ini baru permulaan, bisiknya. Naya mengangguk. Dasim bukan entitas yang bisa dihancurkan. Ia selalu kembali. Tapi malam ini kita tahu kekuatannya. Dan kita juga tahu bagaimana menghadapinya. Selanjutnya, kita harus lebih cermat, lebih waspada. Kota ini masih dalam bahaya. Raka menatap langit malam yang gelap, menyadari bahwa pertarungan dalam bayangan ini hanyalah tahap awal dari perjalanan panjangnya. Dasim telah menunjukkan kekuatannya, tetapi juga memberi petunjuk. Pewaris yang kuat bisa bertahan, bisa memahami, dan suatu hari, mungkin bisa menguasainya. Jakarta masih menunggu, dan Raka tahu,
Malam berikutnya akan membawa ujian yang lebih berat, lebih gelap, dan lebih nyata daripada sebelumnya. Malam itu, Raka duduk di kamar, menatap kamera tua peninggalan kakeknya yang kini terasa semakin berat, seolah memendam rahasia yang belum sepenuhnya terbuka. Naya duduk di sampingnya, membuka jurnal kakeknya yang selama ini menjadi petunjuk utama. Halaman-halaman tua itu dipenuhi tulisan tangan, simbol-simbol aneh, dan catatan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang terbiasa dengan energi supranatural. "Raka, lihat ini," kata Naya, menunjuk pada sebuah halaman yang menampilkan simbol lingkaran dengan garis hitam yang berputar di sekitarnya. "Ini bukan sekadar catatan. Kakekmu menulis tentang Dasim sebagai entitas yang lahir dari bayangan manusia yang tersakiti dan terisolasi. Energi negatif yang mengumpul selama bertahun-tahun. Kamera itu adalah alat untuk melihat dan menahannya, tapi juga menjadi jembatan yang bisa membawanya ke dunia manusia." Raka menelan ludah. Semua yang terjadi selama ini, dari gang sempit hingga jembatan tua, mulai terasa masuk akal. Bayangan hitam itu bukan sekadar fenomena acak. Itu adalah entitas yang hidup, berpikir, dan bergerak dengan tujuan tertentu. Ia menatap kamera tua, dan seolah benda itu mengingatkannya akan pesan kakeknya. "Jangan hanya melihat, pahami." Naya melanjutkan, "Kakekmu pernah berusaha menahan Dasim, tapi ia tahu entitas ini terlalu kuat untuk dihancurkan. Ia meninggalkan kamera ini untukmu, Raka, karena hanya pewaris yang bisa memahami dan mengontrol hubungan dengan Dasim yang mampu melindungi diri dan orang lain." Raka memejamkan mata, mengingat malam-malam yang ia lalui, bayangan yang muncul di gang, bisikan dalam mimpi, dan pertarungan di gudang tua. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah pelajaran, ujian, dan petunjuk sekaligus. Tapi dilema terbesar muncul ketika ia membaca halaman terakhir jurnal kakeknya. "Jika kau ingin menaklukkan Dasim, kau harus memilih. Hapus entitas ini dari dunia manusia, atau bebaskan, dengan risiko ia kembali lebih kuat." Raka menatap Naya. "Apa maksudnya? Jika aku hapus, apakah itu berarti menghilangkannya selamanya?" Naya menggeleng. "Bisa jadi, tapi entitas seperti Dasim tidak bisa dihancurkan sepenuhnya. Menghapusnya mungkin hanya memindahkan energinya ke tempat lain, atau bahkan membuatnya lebih agresif. Bebaskan? Itu berarti kau menyerahkannya kembali ke dunia manusia. Tapi mungkin ada cara agar ia tidak merusak." Raka merasakan tekanan besar di dadanya. Sepanjang hidupnya, ia selalu melihat dunia dari lensa kamera, menangkap cahaya dan bayangan. Kini, ia harus memilih jalan yang bisa menentukan nasib kota dan warganya. Ia menatap kamera tua yang bergetar lembut, seolah mengisyaratkan bahwa keputusan ada di tangannya. "Bagaimana aku bisa tahu pilihan mana yang benar?" tanya Raka. Naya menarik napas panjang. "Tidak ada jawaban yang mudah. Kau harus mengerti karakter Dasim, apa yang ia inginkan, dan bagaimana ia bereaksi terhadap cahaya dan bayangan. Ini bukan sekadar pertarungan fisik. Ini pertarungan psikologis, spiritual, dan emosional. Kau harus membaca tanda, memahami simbol, dan menggunakan kamera dengan bijak." Raka menatap layar kamera. Bayangan hitam yang selama ini ia lawan kini tampak samar di frame, seolah menunggu keputusan. Hatinya berdebar, tetapi ada tekad yang tumbuh. Ia tahu malam berikutnya akan menjadi penentuan. Apakah ia akan menaklukkan Dasim dengan cara yang aman, atau membiarkannya kembali ke dunia, dengan risiko yang belum bisa ia prediksi. Ia menutup jurnal kakeknya dan menatap Naya. "Aku siap. Aku harus menghadapi Dasim, dan kali ini, aku akan membuat keputusan." Naya tersenyum tipis, meski wajahnya tetap serius. "Kau tidak sendirian. Tapi ingat, Raka, malam ini akan menentukan segalanya. Kota ini, bayangan ini, dan warisan keluargamu, semuanya menunggu." Raka menarik napas panjang, menatap Jakarta yang gelap dari jendela kamarnya. Kota itu tampak tenang, tapi ia tahu ketenangan itu hanyalah sementara. Bayangan Dasim masih ada, menunggu momen untuk kembali, dan Raka harus bersiap untuk menghadapi kegelapan yang paling nyata dalam hidupnya. Malam itu, Jakarta kembali sunyi,
Tapi bagi Raka dan Naya, ketenangan itu hanyalah penipuan. Bayangan Dasim sudah menunggu. Mereka berada di atap gedung tinggi di pinggir kota, tempat terakhir yang dipilih Raka untuk menghadapi entitas itu secara langsung. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma hujan yang baru reda, dan lampu kota berkelap-kelip jauh di bawah, seakan menyaksikan pertarungan yang akan menentukan nasib seluruh kota. Raka menatap kamera tua di tangannya. Cahaya dari shutter kini bukan hanya untuk merekam, ia harus memanfaatkannya sebagai senjata dan jembatan penghubung dengan Dasim. Naya berdiri di sampingnya, membentuk lingkaran perlindungan dengan mantra yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun. Raka menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri dan mengingat semua pelajaran yang didapat dari mimpi, jurnal kakeknya, dan pengalaman malam-malam sebelumnya. Bayangan itu muncul perlahan dari kegelapan. Dasim tampak lebih besar dan lebih pekat dari sebelumnya. Matanya menembus setiap pikiran Raka. "Kau datang untuk menantangku," bisik suara ribuan bayangan yang bergema di udara. Raka menatapnya dengan tekad. "Aku tidak datang untuk melawanmu. Aku datang untuk memahamimu dan menemukan cara agar kau tidak menyakiti orang lain." Dasim tertawa, tapi tertawa itu terdengar seperti retakan gelap di ruang dan waktu. Sosoknya bergerak cepat, menyerang dari berbagai arah, menguji pertahanan mereka. Raka menekan tombol shutter berulang kali, memancarkan cahaya yang menahan gelapnya bayangan, sementara Naya terus menjaga lingkaran perlindungan mereka tetap utuh. "Raka, kau harus fokus pada niatmu, bukan takut," teriak Naya. "Bayangan ini membaca emosimu. Kau harus tunjukkan keberanian dan pengertianmu." Raka menutup mata sejenak, mengingat semua yang ia pelajari dari kakeknya. Ia memahami bahwa Dasim bukan sekadar entitas jahat. Ia adalah energi yang terperangkap, kesedihan yang tersisa dari bayangan manusia yang tersakiti. Ia menyalakan kamera sekali lagi, kali ini tidak hanya untuk menangkap, tetapi untuk memproyeksikan cahaya yang menenangkan bayangan itu. Cahaya itu memantul di tembok gedung dan menembus gelapnya Dasim. Sosok itu terhenti, seolah merasakan perubahan energi di sekitar mereka. "Raka, kau mengerti sekarang?" Suara itu terdengar lirih, tidak lagi mengancam, tapi hampir seperti permohonan. Raka menatap bayangan itu dengan penuh empati. Ia menekan kamera, membiarkan cahaya dan niatnya bersatu. Dasim perlahan mengecil. Bayangan yang gelap berubah menjadi bentuk samar yang tenang. Energi negatifnya mereda. Kota Jakarta di bawah mereka terasa lebih ringan, udara lebih hangat, dan lampu-lampu di kejauhan kembali normal. Naya tersenyum, menurunkan lingkaran perlindungannya. "Kau berhasil, Raka. Kau tidak menghancurkannya, tapi kau menenangkan dan mengerti. Itu yang ia butuhkan, pemahaman, bukan kekerasan." Raka menatap kamera tua, yang kini bergetar lembut dan memancarkan cahaya hangat. Semua pengalaman malam-malam sebelumnya, mimpi, pertarungan, dan pengorbanan terasa bermakna. Ia menyadari bahwa warisan kakeknya bukan hanya kamera atau jurnal, tapi pemahaman tentang cahaya dan bayangan, tentang keberanian menghadapi ketakutan dan memahami yang tidak terlihat. Jakarta tetap luas di bawah mereka, kota yang penuh cahaya dan bayangan. Namun malam itu terasa berbeda. Raka tahu bahwa Dasim mungkin akan kembali, tetapi sekarang hubungan mereka berbeda. Ia bukan musuh, tapi entitas yang bisa ia pahami dan kendalikan. Kota ini kembali aman, setidaknya untuk malam itu. Dengan napas lega, Raka menatap langit yang mulai terang di ufuk timur. Cahaya fajar memantul di gedung-gedung tinggi, menembus bayangan terakhir yang tersisa. Ia tersenyum, menyadari bahwa setiap ketakutan, setiap langkah, setiap bisikan dari bayangan itu telah membimbingnya menuju pemahaman yang lebih dalam. Di balik bayangan, ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan, dan Raka kini siap menghadapi masa depan, dengan kamera tua di tangan, dan keberanian yang telah ditempa oleh kegelapan.